saja yang perlu kita lakukan ketika melakukan penginjilan, atau strategi apa yang perlu kita lakukan dalam melakukan penginjilan, khususnya lintas budaya. Jadi terlebih dahulu bahwa penginjilan ini dilakukan oleh hamba Tuhan dan juga semua orang percaya tanpa terkecuali untuk melaksanakan amanat agung sesuai dengan kitab Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20. Dan pengertian penginjilan lintas budaya ini adalah melakukan penginjilan kepada mereka yang mempunyai budaya yang berbeda dengan kita seorang penginjil. Jadi sesuai dengan topik pembahasan kita kali ini, yaitu strategi penginjilan lintas budaya. Dalam Markus pasal 4 ayat 1 sampai 34 yang Yesus mengajarkan tentang kerajaan Allah dengan menggunakan strategi perumpamaan atau ilustrasi. Jadi Injil Markus membuktikan bahwa Yesus bertindak melayani, mengorbankan diri dan menyelamatkan, sehingga kita juga bisa mengerti bahwa ketika Yesus juga memberitakan Injil, dia juga menggunakan strategi-strategi. Jadi adapun strategi-strategi yang harus kita siapkan, yang pertama adalah memahami budaya lokal. Jadi kita sebagai pemerintah Injil juga harus bisa memahami apa saja budaya yang ada dalam daerah tersebut, sehingga lewat budaya tersebut kita bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Lewat budaya tersebut kita bisa menyampaikan isi dari berita firman Tuhan tanpa mengurangi makna-makna dari budaya tersebut. Dan kesempatan seorang penginjil juga untuk menyampaikan berita. Dalam Injil Markus juga Yesus menekankan tentang Injil Kerajaan Allah yang diberitakan dan respon setiap orang untuk mendengarkan berita tersebut. Jadi para pengikut-ngikutnya pada waktu itu atau ke-12 muridnya memiliki rasa penasaran, sehingga ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul yang diajukan kepada Yesus pada saat itu. Dan dalam penjelasannya, Yesus masuk dalam budaya lokal dan menjelaskan sesuai dengan budaya setempat dengan menggunakan perumpamaan tentang seorang penabur. Dan penjelasan ini mengenai penabur yang menabur benih pada jenis tanah. Jadi konteks ini disampaikan ialah kepada orang-orang sekitar Galilea, namun bukan hanya kepada masyarakat tersebut, tetapi kepada orang-orang yang masih belum, termasuk juga murid-murid Yesus pada saat itu yang masih belum memahami akan isi dari perumpamaan yang diajarkan oleh Yesus. Jadi seorang penginjil juga membutuhkan yang namanya strategi menyampaikan Injil, sehingga sedapat mungkin memberitakan Injil tersebut kepada dan dapat dipahami oleh setiap pribadi yang ada. Jadi biasanya juga kita harus menghargai budaya negaranya sendiri, sehingga kita di sana juga tidak diusir oleh
percaya yang sudah percaya, melainkan kesaksian kita juga kita jadikan kepada orang-orang yang belum mengenal kebenaran Injil, kepada semua orang yang disertai dengan tindakan yang bermakna, bukan yang tetapi disertai dengan tindakan. Jadi strategi berikutnya yaitu melakukan pengajaran budaya, berikutnya memberdayakan profesi dan memberitakan Injil di setiap tempat, itu memiliki berbagai karakteristik kebudayaan masing-masing. Jadi hal ini juga sudah pasti membutuhkan strategi yang relevan sesuai dengan konteks yang sudah saya sampaikan, bahwa dulu ketika Yesus menyampaikan perumpamaan tentang benih yang masih berkaitan dengan tentang penabur pada jenis tanaman yang terdapat pada Markus pasal 4 ayat 1 sampai, di mana Yesus menyampaikan bahwa benih yang ditabur tanpa campur tangan manusia, benih itu tumbuh dengan sendirinya. Hal ini menjelaskan tentang kedaulatan Allah dalam segala kehidupan di dunia ini. Demikian juga halnya dengan keselamatan. Jadi tugas seorang percaya yaitu menyampaikan Injil serta mendoakan sesama manusia. Namun perkara yang menyelamatkan adalah pekerjaan bagian kudus. Yang berikutnya adalah strategi yang harus kita lakukan untuk melakukan penginjilan berita budaya, yaitu menciptakan terobosan. Jadi dalam melakukan penginjilan juga kita, seorang penginjil harus menciptakan terobosan dalam pelayanan tugas budaya, karena ini sangat penting sebagai tolak ukur dan penerapan dari strategi pelayanan. Kemudian selanjutnya adalah aspek-aspek komunikasi lintas budaya. Ada dua hal yang perlu kita pelajari supaya berhasil menginjili siapapun, khususnya di kelompok mayoritas. Jadi tanpa kedua hal ini maka kita akan sia-sia melakukan penginjilan. Yang pertama adalah hidup yang kudus. Dia yang berhasil tidak pernah bergantung pada strategi yang hebat atau teknik-teknik yang diterapkan secara umum. Jadi orang penginjil juga harus memiliki hidup yang kudus sebelum dia melakukan penginjilan. Bagaimana dia bisa memberitakan Injil kalau ia sendiri tidak mengenal Injil tersebut? Jadi terlebih dahulu yang
tanda-tanda mujizat kepada mereka, karena Allah ingin menjawab doa yang seperti itu supaya dunia ini dipenuhi oleh pengetahuan akan Tuhan. Yang berikutnya adalah pendekatan yang alkitabiah. Seorang penginjil juga cerita mereka, maka kita maka Injil kemenangan Allah akan dapat dengan mudah untuk kita ungkapkan lewat cerita mereka dengan disertai dengan kebenaran. Yang berikutnya adalah diperlukan waktu. Jadi dalam proses menceritakan kebenaran ini kepada orang yang mendengar memerlukan waktu yang tidak sedikit. Jadi jarang sekali ada orang-orang di luar sana yang langsung menerima Injil, langsung terbuka hatinya untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat. Bahkan lebih jarang lagi jika seorang tersebut mendengarkan Injil pada orang yang sama sekali belum dia kenal atau yang baru pertama kali dia kenal. Dalam melakukan penginjilan juga kita harus waspada terhadap cara-cara penginjilan yang tepat, yang cepat dan mudah. Yang pertama adalah gaya hidup yang terbuka. Jadi seorang penginjil juga harus terbuka ya kepada orang yang masih belum percaya. Jangan bersikap sombong atau tidak ramah kepada mereka sehingga kita tidak dipandang bahwa kita adalah orang-orang yang sombong yang tidak mudah berkawan karib dengan mereka. Tapi seorang penginjil juga harus menyatakan supaya kita tetap terbuka dengan mereka, supaya dengan hal ini, supaya dengan keramahan kita ini merupakan alat yang dapat kita gunakan untuk memberitahukan mereka tentang kebenaran firman Tuhan. Dan yang berikutnya adalah keputusan yang tidak mudah diambil. Seorang penginjil juga harus pintar-pintar untuk mengambil keputusan, misalnya dengan keputusan dengan waktu, ketika yang satu ada kegiatan dan di gereja juga ada kegiatan. Jadi seorang penginjil juga harus memperhatikan hal tersebut untuk tidak meninggalkan pertemuan-pertemuan Kristen. Tapi kita harus juga memperhatikan perintah untuk memberitakan Injil kepada dunia. Kita harus melakukan keduanya, akan tetapi kita harus pintar untuk membagi-bagi waktu. Yang berikutnya adalah kasih.